Saudara, salah satu tuntutan rakyat 17+8 adalah membebaskan demonstran yang ditahan. Polri pun dituntut bekerja profesional dan jangan sampai muncul suara-suara adanya kriminalisasi, misalnya terhadap aktivis. Kita akan mengulasnya di pagi hari ini bersama dengan Direktur Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Mbak Maidina Rahmawati. Kami juga akan mengulas bagaimana suara-suara yang muncul melalui media sosial bersama dengan peneliti senior Drone Emprit yang sudah hadir ke studio Orange Kompas TV. Sudah ada Pak Ian Kurniawan. Selamat pagi Pak Ian. Pagi Mbak. Ya, kemudian juga ada Mbak Maidina. Kemudian juga melalui sambungan daring pula sudah hadir Kabar Reskrim periode 2009 hingga 2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi yang akan bergabung kemudian. Saya menyapa dulu Mbak Maidina. Mbak Maidina, selamat pagi, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, pagi Mbak, Ya, baik. saya ke Mbak Maidina dulu ya, Pak Ian ya. Ya, Mbak Maidina, ini kan kalau kita lihat ya, bagaimana ICJR khususnya melihat sejauh ini penanganan polisi terhadap demonstran yang ditahan. Walaupun kemarin kita sudah melihat Menko Yusril Iza Mahendra sudah mengatakan dan menjenguk para demonstran yang ditahan, tidak ada kekerasan, kemudian tidak ada bahkan tidak ada jeratan pasal makar di sana. Ya, sebenarnya dari awal kami juga mempertanyakan gitu ya respon Presiden sendiri yang menyebutkan bahwa ini sampai ke pasal makar, bahkan sampai dinarasikan di stigma sebagai melakukan tindakan terorisme. Padahal ya yang dilakukan masyarakat adalah penyampaian pendapat gitu ya. Dan kalau kita lihat elemen rusuh dan provokatifnya sendiri kan perlu ada investigasi gitu ya, bahwa banyak gitu ya laporan yang sudah berusaha melaporkan gitu bahwa ternyata tindakan perusuhan itu nggak datang organik dari pendapat masyarakat sipil, nggak datang dari orang-orang yang benar-benar masyarakat sipil mengutarakan tuntutannya 17+8 tadi gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus difokuskan. Dan terkait dengan kriminalisasi yang terjadi, kami memberikan solidaritas gitu ya kepada teman-teman kami. Ada Pedro, lalu kemudian juga ada teman-teman dari mahasiswa gitu ya, admin-admin apa namanya sosial media gitu ya, melakukan seruan untuk nggak apa-apa untuk menyatakan pendapat di muka publik, tapi kemudian malah dikriminalisasi. Dan kami memang memberikan perhatian yang begitu besar gitu ya, karena ada narasi untuk penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum, akhirnya berdampak pada nggak sedikit gitu ya orang-orang yang ditangkap gitu ya, berdasarkan laporan Kekuatan yang berlebihan seperti apa maksud Mbak Maidina? Ya, karena kan sebelumnya responnya diberikan oleh diserukan untuk melakukan tindakan yang keras gitu. Kalau misalnya melakukan apa namanya memberikan tindakan keras dari aparat penegak hukum dari polisi gitu ya, utamanya untuk melakukan tindakan. Nah, akhirnya berdampak pada penangkapan yang sangat masif. Ada sekitar 3.000 orang yang dilakukan penangkapan, termasuk di dalamnya adalah anak gitu ya, yang kemudian jadi anak dalam berkonflik dengan hukum. Lalu kemudian dari sekian beribu banyak orang tersebut yang benar-benar masuk proses hukum tuh disebutkan oleh kepolisian update terakhir yaitu sampai dengan 500 orang. Nah, berarti kan ada kondisi di mana dilakukan penangkapan yang sebenarnya kalau di sistem peradilan pidana nggak mudah untuk melakukan penangkapan tersebut, karena ketika dia ditangkap ada pembatasan kemerdekaan yang harus dipertanggungjawabkan, ganti ruginya apa, kompensasinya apa ketika dia sudah ditangkap tapi ternyata tidak ada proses hukum yang diberikan. Nah, itu yang kita pertanyakan, kenapa ada respon penangkapan yang kemudian dilepaskan begitu saja, dan pendampingannya pun juga menjadi kendala yang kita temukan di lapangan. Oke, dari catatan Anda, ada yang kemudian masih mengganjal soal penanganan tahanan ini? Sebenarnya masih mengganjal gitu ya, karena penggunaan pasalnya sendiri pun juga memberikan catatan gitu ya. Misalnya kami juga nge-highlight kemarin teman perempuan gitu ya, yang juga mengutarakan ekspresinya sebenarnya tuh enggak serta-merta bisa disebutkan sebagai ujaran kebencian terhadap institusi, karena nggak ada pasal 228 ayat 2 itu bisa ditujukan kepada institusi yang tidak berdasarkan identitas berbasis sara gitu ya. Teman perempuan kita gitu dituduh melakukan ujaran kebencian di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, padahal Undang-Undang ITE itu tidak untuk melindungi institusi kepolisian. Terus kemudian narasi yang postingan gitu yang disampaikan beliau gitu ya, dianggap sebagai serangan terhadap institusi kepolisian, padahal kan kalau di ekspresi
di demokrasi sendiri pun banyak yang artinya adalah berupa kiasan yang tidak harafiah yang harusnya direspon Oke. apakah benar akan mendampak pada penghasutan, kan ternyata enggak, tapi kemudian ini malah digunakan untuk melakukan kriminalisasi bahkan sampai level penangkapan dan penahanan yang sebenarnya pasalnya tidak layak untuk digunakan menjerat ekspresi Oke. warga sipil untuk menyuarakan suaranya. Oke, saya akan menyapa juga Pak Ito Sumardi. Selamat pagi Pak Ito, sudah bergabung bersama kami. Pak Ito, bisa mendengar suara di studio? Ya, selamat pagi ya. Oke, Jadi Pak Ito masih di mute, tampaknya audionya bisa dinyalakan lebih ya. dulu. Maaf. Sorry, ini kok saya di mute, Oke, nggak di mute. Saya coba. baik. Sambil menunggu itu tadi soal jeratan pasal Undang-Undang ITE berarti ya Mbak Maidina yang kemudian masih mengganjal di sana. Nanti kita juga akan membahas soal ini. Pak Ito sudah bisa bergabung? Sekarang bagaimana? Sudah bisa masuk suara saya? Oke, tapi sedikit kecil Pak Ito. Oh, kecil ya, coba saya. Oke, nanti kita akan perbaiki lagi. Nah, itu tadi banyak sekali sorotan mulai dari narasi dugaan kriminalisasi, kemudian jeratan pasal Undang-Undang ITE, begitu yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Maidina dari ICJR. Saya ke Drone Emprit dulu, Pak Ian. Ya. Pak Ian, bagaimana di media sosial menyoroti ini semua, begitu ya, soal 17+8, termasuk juga soal banyak sekali demonstran yang kemudian ditahan, aktivis juga, begitu ya. Bagaimana sorotan ini? Jadi gini, jadi ada dua pendekatan yang biasanya kita lakukan. Pertama itu kita menggunakan analisis emosi. Di analisis emosi itu ada 4 yang menonjol dari isu ini, yaitu Apa saja? yang pertama itu antisipasi. Antisipasi itu banyaknya publik yang masih curiga terkait dengan penanganan demonstran yang ditangkap, terus pola kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan sebagainya. Terus yang kedua itu terkait dengan trust, dalam hal ini tapi negatif, jadi distrust. Gara-gara kecurigaan yang berlebihan ditandai dengan di lapangan ternyata betul, menciptakan distrust, ketidakpercayaan terhadap aparat. Terus yang ketiga itu joy sebetulnya. Publik ada juga yang mengapresiasi. Kenapa? Ketika pemerintah mendengar dari beberapa poin itu ada beberapa hal yang sudah terrealisasi gitu. Terus yang keempat anger itu marah gitu kurang lebih. Nah, terus kalau kita bandingkan lagi dengan perbandingan antar isu itu ada hal yang kami highlight itu ternyata dari data 31 Agustus sampai 8 September itu isu Brimob tabrak ojol itu masih paling tinggi, Mbak. Oke, jadi Padahal kejadian Brimob tabrak ojol itu tanggal 28 malam. Artinya sampai sekarang orang masih menceritakan, residunya masih ada. dan masih menjadi sorotan di Dan media masih sosial. menjadi sorotan di Itu media di sosial. TikTok, X, atau kemudian di Instagram? Di hampir semua, Mbak, gitu. Oke, nah ini dia kita lihat ya Nah, bagaimana jadi- komparasi isu pasca komparasi, demonstrasi. Sumbernya dari Drone Emprit bisa dijelaskan. Ya, Ini itu. ternyata Brimob tabrak ojol masih tinggi ya, Masih residu. Ya, 53 ya? ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa bisa muncul kayak gitu? Pertama itu wajar mengingat kejadian Brimob tabrak ojol itu punya dua hal yang pemantiknya. Pertama itu sisi emosional dan kedua sisi sensasional. Terus kedua itu proses dari hukum terkait dengan para pelaku, dalam hal ini adalah para Brimob yang menjalani proses persidangan, kurang lebih seperti itu. Karena juga ada pembelaan gitu dan akhirnya menjadi percakapan tersendiri. Nah, ini bayangan saya, ini menjadi concern sebetulnya buat pemerintah, jadi pelajaran, lesson learn gitu, bahwa ketika menghadapi demonstran betul-betul pakai polanya itu yang persuasif. Jangan lagi ada yang namanya pola represif. Apapun pola represif begitu, pasti yang jadi salah itu aparatnya. Dan sentimennya negatif. Sentimennya yang negatif. Padahal bisa jadi aparat itu betul, misalkan ya. Karena kita kan nggak tahu realitanya gitu. Kita hanya lihat di media sosial. Makanya ini jadi pelajaran penting. Terus selanjutnya adalah terkait dengan tuntutan demonstran. Oke, kita akan lihat lagi isunya, komparasi isunya Komparasi selain isu. tabrak ojol, Brimob Nah, tabrak yang ojol, kedua itu komparasinya adalah soal tuntutan demonstran. Nah, di Ini tuntutan demonstran juga ada yang menarik gitu. Menariknya apa? Jadi gini, selama ini kan orang melihat di 17+8 aja. Padahal enggak. Banyak tuntutan-tuntutan lain dan karena dia tidak terkoordinasi, tidak terorkestrasi dengan baik, akhirnya tuntutan itu seolah-olah tidak ada. Contoh yang paling gampang adalah tuntutan buruh. Itu besar. Itu tuntutan buruh itu namanya hostum. Ya, hapus outsourcing, tolak upah murah. Begitu. Terus ada lagi yang namanya sepultura.
10 tuntutan rakyat. Fokusnya ada pada reformasi Polri. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi reshuffle. Reshuffle ternyata sudah dilakukan gitu. Makanya sebetulnya kalau pemerintah bisa melihat lebih jernih gitu, apa yang harus dilakukan? Pertama itu rangkul semua. Gitu. Minimal bahwa pemerintah mendengar itu terlihat oleh publik. Ya, terus kedua itu aksi. Nah, problemnya ini kan ini komunikasi sudah dilakukan, pemerintah terlihat sudah mendengar, aksinya nih yang agak kelamaan. Makanya dibilang Karena masih delay gitu. Masih delay, dibilangnya Bapak simbolis aja nih gitu. Nah, itu yang sebetulnya ditunggu oleh mahasiswa. Oke, nanti Gitu. kita juga akan bahas soal itu, soal di media sosial lainnya. Tapi saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito, sudah bisa mendengar suara di studio, Pak Ito? Bisa, tapi suara saya bagaimana sekarang? Aman, clear Pak Ito. Nah, ini tadi kita sudah melihat bagaimana dinamika di media sosial begitu ya soal Brimob tabrak ojol. Itu masih menjadi sorotan dan juga perbincangan baik itu di media sosial X, TikTok, Instagram, termasuk di portal-portal online, termasuk juga soal yang tadi disinggung oleh Mbak Maidina soal aktivis dan juga demonstran yang sampai saat ini masih ditahan. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apa yang perlu dilakukan oleh Polri? Jangan sampai kemudian terlihat terkesannya ini adalah sentimennya negatif begitu. Iya, baik Mbak. Terima kasih, kebetulan saya juga sebagai salah satu penasihat ahli Kapolri di bidang hukum ya Mbak, di bidang hukum. Kami sejak kejadian itu secara maraton 4 hari seluruh penasihat hukum yang rata-rata dari pakar itu kita melakukan evaluasi. Evaluasi sangat menyeluruh dan sangat komprehensif. Jadi dari hasil evaluasi mungkin perlu kami sampaikan bahwa kita perlu memisahkan antara unjuk rasa dengan huru-hara atau kerusuhan. Karena kita menghargai daripada mungkin teman-teman ya mahasiswa yang melakukan unjuk rasa damai. Tapi kan ada pihak lain yang memanfaatkan sehingga kita lihat hasilnya adalah bagaimana mereka merusak fasum, fasos, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh perusuh. Betul, perusuh. Nah, ini semua adalah untuk mengamankan mereka, kita berdasarkan daripada CCTV maupun juga alat-alat dokumentasi yang kemudian dibahas secara detail oleh pihak penyidik. Kemudian mereka mengamankan. Setelah itu baru memilah-milah siapa yang masuk dalam memang bisa dimasukkan dikategorikan dalam pasal-pasal KUHP ya, misalnya pengerusakan, penghasutan dan lain sebagainya. Ini yang masih diamankan. Kemudian termasuk anak-anak Mbak ya. Anak-anak ini juga kita juga tidak sembarangan, tentunya Polri tidak mungkin akan sembarangan, dan ini kita evaluasi betul dan ada ruang ya, ada ruang apabila memang ada satu keberatan karena kan dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, kemudian juga dari LBH, mereka semua mengawal. Semuanya mereka mengawal, diterima dengan tangan terbuka oleh Polri, sehingga nanti ada ruang kalau memang ada keberatan penetapan sebagai tersangka, kan kita punya namanya pra-peradilan. Sehingga proses hukum tetap harus berjalan, tidak semata-mata kita mengatakan itu sebagai kriminalisasi. Kalau di dalam proses hukum ternyata orang yang dinyatakan sebagai tersangka, kemudian dia tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka kita bisa melakukan namanya satu pendapat bahwa itu adalah kriminalisasi. Tapi selama 4 hari berturut-turut Mbak ya, termasuk kita membahas Rantis Brimob kenapa sampai menabrak, kita ambil dari berbagai video, kemudian seluruh penasihat ahli itu dilibatkan oleh dipimpin oleh Pak Wakapolri, sehingga kita mengambil kesimpulan memang ada hal-hal jujur harus diperbaiki daripada untuk SOP penanganan unjuk rasa, dan ini sedang kita lakukan. Dan ini dievaluasi. Tapi bagaimana dengan aktivis yang kita tahu saat ini masih ditahan oleh polisi begitu? Ya, tentunya penahanan itu kan ada dasarnya. Ada dasar apakah alat-alat bukti yang dikumpulkan baik melalui video maupun daripada alat bukti lain. Tapi kan tadi saya sampaikan, kita membuka ruang kepada pihak misalnya penasihat hukum ataupun badan-badan yang mungkin ingin menyampaikan bahwa keberatan, kita tempuh jalur hukum, dan kita juga terbuka Mbak. Ada juga namanya RJ. Ya, RJ itu restoratif justice. Kalau dianggap bahwa terhadap yang bersangkutan itu masih bisa dilakukan pembinaan, tentunya Polri juga akan mengedepankan RJ. Jadi di sini Polri juga tidak ingin kita melanggar hukum, karena bagaimanapun juga kita melihat dampak-dampak dari penjarahan, kemudian juga dari pengerusakan fasum, pembakaran fasum, fasos ya. Dan ini juga dilihat daripada jejak digital.
Karena kita menggunakan jejak digital juga, apakah memang ada unsur-unsur yang bisa dikategorikan sebagai menghasut. Nah, ini kan kita tidak tahu. Yang tahu adalah daripada penyidik dan kita kawal, Mbak. Oke. Kompolnas pun juga mengawal. Oke, Pak Demikian. Ito, kalau kita lihat kan dalam tuntutan 17 plus 8 ini kalau tidak salah ada poin untuk meminta dibebaskan atau membebaskan para demonstran. Apa pendapat Anda soal ini? Ya, kalau dibebaskan tadi saya sampaikan. Kalau dibebaskan itu kita bisa menempuh dengan restoratif justice ataupun kita membebaskan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Apakah memang yang bersangkutan itu memang aktivitasnya adalah menyampaikan hal-hal yang bisa memicu masyarakat ya. Misalnya contohnya ada satu akun ataupun ada satu yang mengajak anak-anak sekolah ya. Kita punya Mbak itu data-data bukti-buktinya Oke. anak sekolah untuk turun ya, tentunya ini pun juga akan kita pertimbangkan. Jadi jangan sampai orang yang melanggar hukum ini tentunya kita bebaskan ya. Kita tentunya tempuhlah jalur hukum. Kalau memang tidak puas ada ruang yaitu kita memberikan kesempatan melalui Pra-peradilan. pra-peradilan ya atau Oke. PTU. Oke, saya Demikian. ke Mbak Maidina. Mbak Maidina, bagaimana respon Anda soal dugaan penghasutan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ito begitu. Memang ada klaster soal perusuh, kemudian aktivis begitu ya. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Ya, saya mau tekankan gitu bahwa yang dikriminalisasi oleh oleh kepolisian terhadap teman-teman aktivis itu nggak ada terkaitannya dengan perusuhan. Kalau kita lihat Del Pedro, Syahdan, Khair, lalu kemudian Laras, semuanya pakai kriminalisasi yang berkaitan dengan ekspresinya dia. Lalu kemudian dikaitkanlah dengan penghasutan yang sebenarnya nggak ada hubungan clear sebab akibat atas yang dia update dengan kerusuhan yang dilakukan. Itu dua hal yang berbeda. Demo tersebut, masifnya protes masyarakat tetap akan terjadi terlepas ada atau tidaknya updatean yang dilakukan oleh teman-teman dari aktivis-aktivis tersebut. Dan kalau kita lihat seperti yang saya tadi sudah paparkan itu ya, apa yang di pasal yang digunakan tuh juga memang bertentangan gitu. Misalnya kayak Laras gitu tadi saya sampaikan gitu bahwa dia digunakan adalah pasal ujaran kebencian, padahal kita sama-sama tahu Kapolri juga udah punya edaran gitu ya bahwa ujaran kebencian itu hanya ditujukan pada identitas yang sifatnya melekat dan tidak bisa diubah mulai dari suku, agama, ras dan identitas orientasi seksual gitu ya. Sedangkan institusi kepolisian gitu ya, institusi pemerintah gitu ya yang di berbagai ekspresi itu nggak bisa dilindungi dengan pasal-pasal terkait dengan ujaran kebencian. Nah, itu yang kita kritisi gitu bahwa kriminalisasi terhadap aktivis ini seolah dipaksakan, bahkan sekarang beredar juga gitu ya intimidasi yang dilakukan tidak dengan alat kepolisian, misalnya TNI yang bilang bahwa Ferry Irwandi juga akan ada potensi untuk dikriminalisasi dengan pencemaran nama baik, padahal pencemaran nama baik tidak pernah ditujukan untuk melindungi institusi kepolisian apalagi institusi pemerintah, sehingga kita perlu tegakkan lagi gitu bahwa ini memberikan iklim ketakutan di masyarakat. Kami gitu ya aktivis yang menyuarakan untuk nggak apa-apa nih untuk kita bersuara, nggak apa-apa untuk kita berdemo, jangan takut untuk berdemo, tapi kemudian ada ancaman-ancaman di mana kita bisa dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang sama sekali tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi upaya menghasut dan lain sebagainya. Nah, ini Oke. akan akhirnya menimbulkan iklim ketakutan di masyarakat gitu bahwa kok kita kayak nggak bisa berekspresi ya, kok kita kayak nggak bisa berkonsen, termasuk juga bahkan yang digunakan pasal-pasal pencemaran nama baik yang nggak relevan untuk digunakan di konteks ini, dan dampaknya lebih masif lagi tuh ya, kayak misalnya Laras gitu ya, bahkan diungkit dia kerja di mana, afiliasinya mana, padahal dia simply adalah warga negara yang berpendapat dan dikriminalisasi dengan pasal yang sama sekali tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi upaya menyampaikan pendapat di muka publik. Oke, Begitu. jawaban Anda Pak Ito. Ya, memang betul Mbak. Jadi kita ini kan negara hukum ya. Hukum itu kan ada gium yang mengatakan hukum itu dibuat adalah untuk ketertiban masyarakat. Nah, tentunya kita melihat proses hukum itu tidak dari sudut yang sempit. Karena proses hukum ini Mbak ada namanya criminal justice system. Tidak berhenti di kepolisian saja. Nanti sampai kejaksaan, sampai ke pengadilan. Nah, tentunya polisi pun juga memiliki konsekuensi. Kalau misalnya ada kriminalisasi, maka konsekuensinya maka kredibilitas kepolisian itu akan menurun ya di mata masyarakat. Tentunya apa yang dilakukan adalah berdasarkan bukti-bukti. Sekarang ini semua dalam proses penyelidikan, belum dalam proses penyidikan. Nah, sehingga ini ada kemungkinan tadi saya sampaikan, mungkin dengan pertimbangan tertentu bisa dilakukan restoratif justice. Bisa juga diteruskan sampai ke pengadilan, tapi kan ini kan satu proses hukum ya.
Jadi Ya. kita melihat satu proses hukum secara lengkap dan saya tadi bisa memahami sekali Mbak Madina bahwa tentunya kami ini kan pelaksana yang tentunya juga kita juga dibatasi dengan undang-undang, kemudian kita harus melakukan SOP karena ada sanksi. Contohnya aja kan sekarang penerapan kode etik ya, pelanggaran kode etik terhadap anggota yang menabrak, meskipun kita lihat dari berbagai video yang itu akan menjadi analisa dan ini tetap diajukan ke sidang pengadilan. Nanti kita serahkan semuanya kepada proses persidangan. Sementara kan dari anggota tersebut pun dia sedang melaksanakan tugas. Jadi saya kira mungkin polisi pun juga kita tidak ingin ada hal-hal yang bersifat anarkis. Kami percaya bahwa mahasiswa, teman-teman aktivis itu mereka menyuarakan hati nurani yang sebetulnya dialami juga oleh anggota polisi ya. Mereka juga orang kecil juga. Mereka kalau boleh namanya tidak pakai baju polisi demo, mungkin mereka ikut demo juga gitu. Cuman karena sekarang dengan tugas dan sumpah jabatannya, mereka harus mengamankan. Nah, Oke. untuk kerusuhan-kerusuhan itulah Mbak yang kemudian ditelusuri penyebab dari kerusuhan, apakah memang karena ada hasutan ataukah ada lain. Nah, ini dalam proses penyelidikan. Jadi kita percayakan saja pasti polisi juga akan bersifat profesional dan kami dari penasihat ahli Kapolri selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya untuk saran-saran kepada Pak Kapolri agar Polri bertindak secara profesional, transparan dan juga berkeadilan. Demikian, Pak. Oke, bagaimana Mbak Maidina? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Maidina, termasuk juga soal bagaimana penanganan kasus penahanan para aktivis ini, termasuk juga tuntutan untuk 17+8 di media sosial yang terus masih dikawal di warga netizen begitu ya, masih mengawal terus 17+8 ini. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih mengawal bagaimana tuntutan dari rakyat begitu ya, masyarakat sipil 17+8 yang kemudian disoroti adalah soal penahanan para demonstran begitu, tidak hanya demonstran tapi juga aktivis yang ditahan oleh polisi. Mbak Maidina tadi Pak Ito sempat menyinggung soal restoratif justice, pra peradilan begitu. Nah, bagaimana respon Anda soal restoratif justice ini? Saya mau highlight dulu gitu ya bahwa ini tadi juga Pak Ito sampaikan bahwa ini masih proses penyelidikan. Enggak, ini udah sampai dengan penyidikan gitu karena teman-teman kami gitu ya yang tadi saya sebutkan nama-namanya sudah ditahan. Penahanan kan hanya boleh dilakukan pada saat penyidikan. Jadi memang ini sudah sampai ke penyidikan. Dan saya juga concern sekali dengan narasi soal bahwa ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ini sebenarnya meneruskan kembali salah kaprah restoratif justice di Indonesia gitu, bahwa sebenarnya ide tentang restoratif justice adalah soal penguatan hak korban dan pelaku punya ruang untuk saling bertemu dan menyelesaikan perkaranya gitu ya, untuk menghasilkan win-win solution. Nah, itu hanya untuk tindak pidana dengan korban. Di konteks ini, dia ketika kita mau melaksanakan restoratif justice harus clear bahwa dia adalah tindak pidana, pelakunya jelas, korbannya jelas. Di konteks ini kan kita sama-sama mempertanyakan apakah ini benar-benar adalah tindak pidana. Tadi saya sudah sampaikan, misalnya pasal yang digunakan untuk Del Pedro adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sampai dengan saat ini belum clear, jelas gitu ya bukti yang dihadirkan bagaimana apa yang mendasarkan updatean dari Del Pedro yang berkolaborasi dengan banyak akun tapi kemudian yang dijerat dia aja. Lalu kemudian apakah itu serta-merta postingan tersebut berdampak pada terjadinya kerusuhan yang dinarasikan, berdampak pada terjadinya penyerangan kantor kepolisian? Kan enggak ada yang menjelaskan bahwa postingan tersebut berkorelasi dengan demo-demo yang terjadi di masyarakat. Nah, itu yang digunakan adalah pasal 160. Kita dudukan kembali bahwa enggak terbukti ada tindakan yang saling berhubungan untuk menghasilkan demo sehingga Del Pedro dianggap sebagai penghasut. Itu yang pertama, untuk tindak pidananya. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita mau pakai restoratif justice, siapa pelaku dan korbannya? Kalau pakai pasal-pasal 160 di KUHP, dia adalah tindak pidana terhadap keamanan negara. Apakah negara ada representasinya untuk dia bisa mediasi dengan Del Pedro? Kan enggak. Itu yang kita dudukan lagi. Jadi pertanyaan pertamanya adalah apakah benar apa yang dilakukan oleh Del Pedro adalah tindak pidana? Baru kemudian menghadirkan ide soal restoratif justice. Sedangkan definisi restoratif justice yang tadi kita sampaikan, yang kita bahas di sini ternyata nggak tepat. Restoratif justice itu tidak seperti ini. Ini yang harus kita teruskan lagi. Oke. Kalau kita Oke, baik Pak. bukan dengan restoratif justice, ini salah juga akhirnya merespon situasi ini dengan menarasikan diselesaikan dengan RJ. RJ tidak seperti ini yang benar. Oke, Pak Ito, Ya. respon Anda. Ya, baik. Yang pertama saya luruskan dulu, Mbak ya. Tadi kita bicara secara keseluruhan juga. Mengapa dari sekian ribu menjadi 500? Semua memang melalui proses penyelidikan.
Dari proses penyelidikan itu kemudian kita pilah-pilah siapa yang bisa dinaikkan untuk menjadi proses penyidikan. Ya, termasuk Pedro ini kan. Tentunya penyidik juga tidak sembarangan menetapkan tersangka karena kan dalam penyelidikan itu adalah mengumpulkan alat bukti. Sehingga alat bukti itu apakah memang memenuhi minimal dua alat bukti untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, kemudian pada saat perbincangan kemarin kami dalam merapat dengan Bapak Wakapolri langsung untuk membahas masalah ini, maka kita pertimbangkan ya, kita pertimbangkan karena langkah apa yang bisa kita lakukan. Kalau mengatakan apa namanya penghentian penyidikan tentunya kan berarti ada alat bukti yang tidak mencukupi. Nah, kalau tidak, memang kita teruskan ke pengadilan dengan catatan tadi masih ada ruang untuk kita melakukan pra peradilan ya atau PT UN mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua Mbak, bahwa sekarang kan Polri ini sedang melakukan revisi ya SOP besar-besaran dengan melibatkan Komnas HAM. Kemudian beberapa pakar dari penasihat ahli yang memang di bidang ilmu masing-masing supaya nanti SOP yang akan kita terapkan ke depan tidak ada lagi potensi adanya pelanggaran HAM. Nah, sekarang kalau untuk masalah penanganan hukum ini menurut saya sekarang kan penyidik yang paling tahu ya. Saya juga tidak tahu materi penyidikan, saya tidak tahu. Saya kira kita semua di sini tidak tahu. Nah, kita mungkin untuk masalah ini kalau untuk pihak yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, marilah kita didampingi dengan penasihat hukum dan bisa menyampaikan hak-haknya untuk harus dihormati oleh penyidik ya. Jadi kita juga berharap, mungkin saya tadi sependapat ya. Oke. Dengan Pak Madina. Termasuk juga yang juga jadi sorotan hari ini adalah soal bagaimana Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang kita lihat menjenguk aktivis begitu ya, Del Pedro begitu di tahanan di sel begitu. Termasuk juga ada 68 orang yang juga sudah ditahan buntut dari rentetan aksi demo di Jakarta. Apa yang kemudian menjadi concern juga dari Menko dan juga polisi terkait dengan ini? Ya, Pak Ito. Pak Menko itu kan waktu kemarin menjenguk para tahanan tersebut, beliau ingin memastikan apakah ada unsur kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Karena kalau itu ada, berarti ada satu risiko bahwa korban itu tentunya harus mendapatkan perlindungan, bahkan kalau perlu harus dilepaskan ya, karena ada pelanggaran HAM ya oleh anggota kepolisian. Nah, setelah dilihat bahwa yang dilakukan adalah sesuai dengan ketentuan, tidak ada unsur kekerasan, tentunya Pak Menko juga waktu kemarin itu mengarahkan kepada penyidik bahwa mereka harus betul-betul bisa membuktikan ya, bisa membuktikan tuntutan yang disampaikan kepada mereka dalam statusnya sebagai tersangka. Itu Pak Menko menyampaikan dan juga beliau juga menyampaikan masih ada ruang kalau memang ada keberatan dari pihak yang ditersangkakan itu adalah tadi bisa digunakan mungkin melalui pra peradilan yang tentunya itu hak mereka dan Polri harus mematuhi untuk itu ya. Tapi kalau tidak, tadi saya sampaikan bahwa untuk masalah penanganan hukum kan polisi bukan di polisi saja dalam criminal justice system ini ada polisi, ada jaksa sampai pengadilan ya. Saya kira mungkin itu yang mungkin kita perlu untuk taati bersama termasuk kepolisian ya. Kepolisian kalau memang hasil pra peradilan mengatakan mereka harus lepaskan ya tidak ada alasan meskipun kita menganggap bahwa ada unsur-unsur pidana yang memenuhi. Saya kira itu kita pun akan mengawal Mbak. Kita akan mengawal dan kemarin komitmen Pak Kapolri yang disampaikan kepada kami adalah agar penasihat ahli Kapolri ini betul-betul memberikan masukan yang sifatnya adalah jangan sampai Polri ini menjadi satu objek yang melakukan tindakan pelanggaran hukum juga. Demikian, Mbak. Oke, Mbak Maidina, apa yang kemudian Anda bisa sampaikan di sini? Ternyata penahanan aktivis ini menjadi atensi juga dari Menko Yusril Iza Mahendra. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kembali lagi sih seharusnya juga Pak Menko bisa melihat gitu ya, tidak hanya treatment terhadap teman-teman aktivis yang ya jelas gitu ya nggak dilakukan kekerasan karena spotlightnya sangat besar ke teman-teman aktivis, kita melakukan pendampingan setiap harinya jelas gitu ya treatmentnya benar, tapi harusnya Pak Menko bisa ngejelasin juga gitu kenapa dasar-dasar kenapa akhirnya teman-teman aktivis ini kemudian ditahan, bahkan kalau saya boleh highlight lagi kembali lagi saya bahas gitu ya bahwa penangkapannya pun juga tidak perlu karena harusnya Pedro sempat dipanggil 2 kali terlebih dahulu kalau kita baca KUHAP gitu ya, perlu dipanggil terlebih dahulu 2 kali, kalau 2 kali tidak hadir ke pemanggilan tersebut baru bisa dilakukan penangkapan. Nah, proses itu saja tidak dilalui.
Pedro kemudian ditangkap tiba-tiba, lalu kemudian dijerat dengan tindak pidana yang tadi saya uraikan ternyata tidak memenuhi unsur-unsur pidananya, lalu kemudian diberlakukan penahanan terhadap dia simply karena ancaman pidananya di pasal 160 KUHP itu di atas 5 tahun. Padahal kalau kita lihat di syarat-syarat penahanan tuh spesifik banget gitu ya. Apakah Pedro punya tendensi melarikan diri? Dia aja nggak tahu, dia aja kan di sini gitu. Jadi banyak mendampingi demonstran, gimana dia bisa melarikan diri? Dia banyak menandatangani surat kuasa untuk memberikan pendampingan. Oke. Gimana dia bisa melarikan diri? Jadi itu sih harus dilihat rangkaiannya gitu. Kembalikan lagi bahwa yang dilakukan Pedro adalah ekspresi masyarakat sipil yang sama-sama jengah dengan banyak catatan di pemerintahan, dan dia tidak serta-merta melakukan penghasutan karena demo ini akan terjadi terlepas dari Pedro mengupdate atau tidak di Instagramnya. Dan yang ketiga gitu, kalau misalnya Pedro bisa dijerat dengan demikian, berarti kita semua akan takut untuk berpendapat. Apakah kita menjadi bangsa yang saling menakutkan satu sama lain untuk menyatakan ekspresi kita, kritik kita terhadap kinerja pemerintah. Nah itu yang kita dudukan kembali nih, jangan kemudian berfokus pada treatmentnya bagus kok, nggak ada kekerasan dan lain sebagainya. No, bukan itu fokus kita. Apakah dari awal memang harus dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap teman-teman aktivis? Dan tadi saya uraikan teman-teman yang lain pun dengan pasal-pasal yang tidak tepat sama sekali untuk menjerat ekspresi sah dari warga negara ini. Gitu. Oke, saya ke Pak Ian dari Drone. Di media sosial juga kan netizen kemudian masyarakat juga masih mengawal tuntutan 17+8 ini, termasuk soal reformasi Polri yang kemudian menjadi sorotan juga begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan sorotan-sorotan 17+8 ini yang kemudian harus segera disuarakan atau didengar begitu ya, didengar oleh Polri salah satunya? Ya, jadi kalau belajar dari kejadian di tanggal 25, 28, terus Brimob Tabak Ojol dan sampai hari ini gitu, kalau kita pakai analisa asosiasi masih terlihat jelas bahwa Polri itu identik dengan tindakan represif. Padahal itu bertentangan sekali dengan moto dari Polri itu sendiri, melindungi dan mengayomi. Nah harapannya dari kejadian ini, dari data yang ada ini, kita bisa buat sebuah strategi gitu atau langkah konkret bagaimana menunjukkan ke publik bahwa Polri itu melindungi dan mengayomi. Sebetulnya nggak susah-susah banget Mbak ya. Contohnya gini, yang sudah dipastikan bahwa itu perusuh itu di highlight, tunjukkan tindakan tegas. Terus terkait dengan para aktivis itu dibuka ruangnya diskusi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Polri itu mendengar. Sisi mengayominya itu muncul. Jadi aktivis itu jangan dikriminalisasi dulu, tapi diajak ngobrol. Tunjukkan bahwa ini loh, kita punya saksi dan bukti, Anda juga di aktivis punya saksi dan bukti. Tunjukkan itu ke publik gitu. Kesan mengayomi bahwa polisi itu merangkul nanti akan terlihat Mbak. Kalau ini kan enggak nih, kalau kita simak dari tadi ini kan dari Mbak Maida, Pak Ito, ini kan masih polanya kan pola narasi kontra narasi gitu. Buat publik yang menonton, wah ini mah masih berantem aja gitu. Padahal kesan yang mau kita bangun kan ini kan sama-sama anak bangsa. Tadi ada tuh pesan Pak Ito yang bagus. Kalau polisi itu bisa dia lepas baju itu, dia juga pengen ikut kok gitu. Bahwa keadaan sekarang ini memang lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi butuh kebersamaan gitu. Nah dalam hal ini kan perlu satu sama lain tuh saling mengisi. Gak bisa kalau yang satu pendapatnya gini, yang satu pendapatnya gini. Kita harus cari jalan tengah. Tujuan kita sebetulnya simple kok. Bagaimana sekarang negara ini stabil, gitu. Bagaimana ini kelas menengah yang sudah besar ini sekarang lagi pada teriak, gitu. Dan itu sebetulnya di tuntutan 17+8 itu harusnya itu yang didahulukan, begitu. Karena kalau kita terjebak pada pola yang bersifat noise saja, ditakutkan nanti ini akan berpolemik terus, ya. Harga saham jatuh, analisa fundamental kita secara ekonomi itu payah. Bayangkan Mbak, kemarin itu udah ada Mbak, ekonomi itu udah pada gerah, sudah ada 7 desakan darurat ya dari para ekonom terkait dengan situasi kayak seperti ini gitu. Nah harapannya ke depan itu yang demo terus demo gitu, terus tetap bisa menyuarakan aspirasinya. Tetap menyuarakan aspirasi, terus pihak polisi udah keren tuh polisi, dia tidak akan represif lagi dan dia akan tetap tegas pada wilayah yang akan melakukan huru hara, rusuh. Jadi polisi akan tunjukkan ini wilayah demo, ini wilayah huru hara. Kalau nanti ke depan publik bisa melihat, saya yakin nanti apresiasi positif terhadap Polri itu akan muncul.
kurang lebih seperti itu. Tapi secara general untuk 17+8 apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu, tidak hanya Polri, pemerintah secara menyeluruh begitu ya, untuk bisa tidak hanya mendengar tapi kemudian ada aksi nyata yang bisa dilakukan, karena 17+8 ini kan tidak main-main ya, banyak juga begitu ya tuntutannya, banyak sekali. Jadi gini, kalau dilihat dari data lagi Mbak, ya, yang menarik itu kan sebetulnya ini yang teriak ini masyarakat kelas menengah. Betul. Gitu, masyarakat kelas menengah dibagi dua Mbak, ada yang mereka aktif menggunakan medsos itu untuk bekerja, contoh misalkan ojol gitu, ada juga yang aktif menggunakan medsos itu untuk bersuara gitu. Nah, untuk masyarakat yang aktif menggunakan medsos untuk bekerja itu ojol. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah menyampaikan, ya, sudah memenuhi misalkan aspirasi dari kawan-kawan ojol? Kan belum sampai saat ini. Gitu. Terus kedua dari buruh juga, buruh itu kan bagian dari kelas menengah, menengah ke bawah ya. Gitu. Apakah aspirasi teman-teman buruh sudah tersampaikan? Itu kan juga belum gitu. Nah makanya kalau ini yang sifatnya jangka pendek ini kita bisa selesaikan, harapannya nanti publik itu nanti akan ucapan terima kasih kepada masyarakat, kepada pemerintah, kurang lebih seperti itu. Termasuk juga apa yang ingin bisa ya kita belum tahu ya sentimennya akan seperti apa ketika seorang Menko, ya, Menko Yusril Iza Mahendra sampai kemudian menjenguk para demonstran dan juga salah satunya adalah aktivis Pedro. Iya, jadi kan gini, sebetulnya itu kalau di tim komunikasinya Pak Menko gitu, Pak Yusril itu harusnya mereka bangun opini bahwa di sini loh negara hadir. Oke. Terus kedua negara siap dikritik gitu. Nah, karena itu tapi balik lagi perlu ada komunikasi dan aksi. Nah, sekarang ini tahapnya sebetulnya udah tahap aksi bukan komunikasi lagi. Saya yakin Mbak Maida sepakat bahwa oke, pemerintah mendengar, tapi selanjutnya apa Pak gitu. Jangan terjebak pada hal yang sifatnya simbolis lagi gitu. Makanya aksi ini yang diharapkan ke depan itu akan terlihat visibility negara hadir, mengayomi, mendengar, pemerintah tempat mengadu itu terlihat. Kalau itu terjadi pelan-pelan Mbak, saya yakin nanti situasi kondisi kita akan relatif lebih baik begitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk dari kehadiran negara untuk bisa juga kita kawal tuntutan 17+8 ini. Terima kasih Pak Ito Sumardi, Ketua Penasihat Ahli Kapolri begitu ya, dan juga ada Mbak Maidina dari ICJR, kemudian ada Pak Yan juga dari Drone Emprit. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih.